Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran geografi yang dimana anak-anak IPA 7 dari awal pembelajaran dari bulan Oktober sampai saat ini bertemu dengan Bapak gitu dan ya mudah-mudahan kita semua tidak hanya kenal langsung ataupun tidak bertahan sebentar gitu pertemanan ataupun ya silaturahmi kita jalin melainkan untuk beberapa tahun ke depan ataupun ditambah lebih erat lagi. Jadi untuk anak-anak IPA 7 yang dari awal sudah Bapak ajarkan sampai sekarang, mohon maaf hanya bisa sekali masuk dalam kelas karena ada beberapa kendala yang memang harus diselesaikan di luar. Dan kita saat ini membahas terkait dengan materi AMDAL atau analisis mengenai dampak dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Dari materi yang kemarin bagaimana? Ada yang ditanyakan atau enggak? Jika misalkan ada yang ditanyakan terkait sumber daya alam dan juga terkait dengan pembahasan klasifikasi dan potensi sumber daya alam, maka dapat ditanyakan secara langsung ke Bapak gitu melalui Instagram, email ataupun grup WhatsApp yang pernah kita buat saat ini. Dan tadi pun anak-anak Bapak alhamdulillah sudah melaksanakan ulangan harian. Ada ulangan harian ya ada beberapa nilai yang telah dilihat oleh Bapak sekaligus juga di situ langsung muncul nilai yang di Google Form. Terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah mengisi dan juga telah menjawab. Semoga yang anak-anak Bapak jawab itu menjadi jawaban jujur ataupun ya tidak melaksanakan hal yang tidak baik karena sejatinya kita sebagai kaum pelajar ya memang harus selalu memberikan hal terbaik gitu. Jadi ya kita nggak boleh melaksanakan hal kotor agar nantinya masa depan bangsa pun akan terpegang dengan baik oleh generasi kita selanjutnya gitu loh. Oke, terkait sekarang kita akan membahas AMDAL. AMDAL itu apa? AMDAL itu merupakan singkatannya tadi analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, jadi singkatnya jika misalkan salah satu perusahaan ataupun ya pembangunan di suatu wilayah agar pembangunan tersebut sesuai dengan kondisi lahan, kondisi fisik ya, terus kondisi sosial budaya masyarakat, maka harus adanya penganalisan terlebih dahulu. Analisa yang dilakukan setelah analisa, maka akan muncullah suatu dokumen. Jadi AMDAL. Nah, contohnya Indonesia kan memiliki berbagai jenis bentuk daripada kondisi fisik yang dimana antara satu tempat dengan tempat yang lain ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari segi kondisi fisik negara Indonesia dan juga kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang setiap daerahnya pun memiliki karakteristik. Nah, maka dari itu Indonesia harus memiliki sebuah kajian yang memang kajian ini pun nantinya akan dipertanggungjawabkan dan dapat dibuat seperti itu. Jadi secara sederhananya hal ini merupakan suatu bentuk dokumen yang dibuat untuk progres dalam pembangunan. Nah, contohnya di SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya. SMA Negeri 3 Kota Tasik ini berada di dekat lapangan udara Tanjung Wiryadinata. Nah, secara otomatis dalam suatu penerbangan dan juga dalam suatu landingnya pesawat turun ataupun pesawat mau terbang, si bangunan ini jika misalkan terlalu tinggi akan mengganggu daripada proses penerbangan ataupun ya landing ataupun take off dari suatu pesawat. Terus SMA 3 makanya bentuk dari kondisi geografisnya pertama berasosiasi dengan pesawat, yang kedua bukan pesawat, bandara. Nah, sehingga di SMA 3 ini tidak ada gedung-gedung tinggi. Dan memang sudah sewajarnya itu merupakan bentuk analisis daripada pembangunan yang dilakukan. Seperti itu. Dan selanjutnya, warna yang di SMA 3 ini sangat begitu terang gitu, oranye. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya sudah jelas. Tujuannya ini untuk eh, membuat pilot itu akan mudah melihat ke bawah. Jadi tidak keliru antara mana landasan pacu dan juga mana lahan atau perumahan dari masyarakat itu sendiri. Dan bangunan berkelanjutan ini merupakan suatu bentuk konsep daripada penyimpanan cadangan energi untuk dipakai di masa yang akan datang secara sederhana gitu. Jadi AMDAL ini akan berpengaruh dalam potensi dari sumber daya alam yang memang dapat ditahan dan juga dapat digunakan di masa yang akan datang. Nah, sederhana gitu. Maka itu
Kita sebagai manusia dan juga sebagai masyarakat Indonesia perlu menjaga daripada potensi yang dimiliki sumber daya alam Indonesia karena agar di masa yang akan datang dapat terpenuhi kembali dan dapat digunakan seperti itu. Selanjutnya kita membahas AMDAL. Tadi AMDAL kita sudah dijelaskan apa itu AMDAL. AMDAL memiliki singkatan analisis mengenai dampak lingkungan. Yang dimana AMDAL ini secara teoritis menjelaskan terkait dengan kajian yang memang sangat penting karena dari kajian ini akan membentuk satu dokumen dan dokumen ini pun akan dipertanggungjawabkan. Setelah dipertanggungjawabkan maka akan diputuskan pembangunan di wilayah A apakah akan dilanjutkan atau tidak, setuju atau tidak. Nah, salah satunya menurut teoritis kajian mengenai dampak lingkungan ini sangat penting karena dalam pembentukannya akan bersangkutan langsung terhadap kegiatan proses dari makhluk hidup yang ada di lingkungan hidup sendiri. Dan maka dari itu, setiap pengambilan keputusan yang dilakukan untuk melanjutkan atau tidaknya dalam proses pembangunan cukup sangat penting karena memiliki dampak yang besar terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Seperti itu. Makanya AMDAL ini merupakan satu dokumen yang dibuat oleh tim ahli yang nanti tim ahli ini pun akan diberikan sertifikat. Setelah sertifikat ini jadi, maka AMDAL ini dapat diberikan ke pemerintah dan pemerintah pun bisa langsung memutuskan dilanjutkan atau tidak AMDAL. Dan fungsi dari lingkungan hidup ini sendiri itu ya sebagai tempat tinggal manusia, hewan, tumbuhan sudah jelas di permukaan bumi. Melainkan lingkungan hidup ini sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama jenisnya biotik dan kedua abiotik. Yang dimana biotik ini secara sederhananya merupakan suatu lingkungan yang eh, berada atau memiliki ruang lingkupnya yaitu seperti hewan, tumbuhan. Nah, sedangkan untuk abiotik ini merupakan komponen hewan yang tidak hidup. Nah, contohnya air, terus sinar matahari, tanah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita membahas terkait dengan izin lingkungan. Nah, izin lingkungan itu apa? Izin lingkungan itu merupakan suatu bentuk proses daripada pemerintah mengeluarkan atau menyetujui daripada pembangunan suatu wilayah ataupun pembangunan suatu perusahaan di suatu tempat. Nah, ada tiga jenis. Yang pertama adanya AMDAL, kedua UKL-UPL, yang ketiga SPPL. Dan ketiga jenis ini pun memiliki perbedaan masing-masing, yang dimana AMDAL diperuntukkan untuk suatu pembangunan yang memiliki luas lebih dari 5 hektar. Nah, untuk AMDAL ini sendiri sudah ditentukan dan disetujui melalui suatu perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012. Nah, untuk UKL-UPL ini sendiri merupakan suatu bentuk penjagaan lingkungan daripada suatu perusahaan yang ditentukan melalui peraturan daerahnya masing-masing. Contohnya di DKI Jakarta, untuk restoran yang memiliki kapasitas 100 orang maka akan memenuhi UKL-UPL. Dan selanjutnya SPL. SPL ini merupakan suatu bentuk dari uh, penjaga lingkungan dari perusahaan secara mikro yang dilaksanakan oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi ada tiga jenis izin lingkungan. Selanjutnya terkait dengan lingkungan. Di sini Bapak membagi menjadi tiga aspek lingkungan yang terdapat di dalam AMDAL. Kita fokus ke AMDAL sekarang ya. Nah, untuk AMDAL sendiri yang pertama ada yang lingkungan biotik. Yang kedua ada lingkungan sosial budaya, dan yang ketiga ada lingkungan abiotik. Dan ketiganya ini saling berkaitan dan saling berhubungan. Jika itu rusak, maka semuanya akan rusak. Seperti itu. Oke, yang pertama lingkungan biotik. Lingkungan biotik ini merupakan suatu makhluk hidup yang menempati bumi dan terdiri dari tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Dan fungsinya lingkungan abiotik ini menjadi produsen, konsumen, dan penguraian, di mana produsen ini merupakan suatu tumbuhan yang memproduksi makanan awal dan mereka pun memproduksi makanan sendiri. Konsumen ini merupakan suatu dalam rantai makanan tahap kedua yang memang mereka langsung memakan dari produsen. Nah, pengurai ini merupakan suatu bentuk rantai makanan tahap terakhir yang dimana pengurai ini akan membuat atau berasal dari bakteri yang dimana nanti akan memecahkan zat-zat yang ada di salah satu hewan ataupun tumbuhan seperti itu dan akan mengembalikan kesuburan tanah. Selanjutnya dengan abiotik. Abiotik ini merupakan sebagai benda mati atau unsur alam yang mempengaruhi kehidupan dan abiotik ini sendiri akan saling terkonsentrasi ataupun saling keterhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan utuh. Contohnya sinar matahari, air, tanah, dan sebagainya. Selanjutnya di lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya ini merupakan suatu lingkungan yang memang dibuat oleh manusia itu sendiri dan memiliki
bentuk atau nilai-nilai daripada situasi dan kondisi yang dimana diterapkan dalam norma. Dan lingkungan sosial budaya pun memiliki suatu keunikan ataupun keanekaragaman yang ada di Indonesia karena suatu tempat memiliki perbedaan dengan tempat yang lainnya. Ini pun disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Seperti itu karena budaya sosial itu dibentuk oleh kondisi masyarakat itu sendiri akan seperti apa dan bagaimana. Nah, yang selanjutnya adanya suatu fungsi dari AMDAL. Fungsi dari AMDAL sendiri dibagi menjadi 5 poin. Nah, poin yang pertama itu sebagai bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah karena AMDAL ini merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu pembangunan dilaksanakan oleh suatu wilayah, suatu pemerintah ataupun suatu perusahaan. Karena dapat menganalisis dan juga mengkaji dan ada dokumen-dokumen yang memang terpenuhi untuk memperkuat data yang ada agar tidak adanya kerugian terhadap lingkungan ataupun masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya membantu proses pengambilan keputusan. Nah, karena dalam satu pembangunan itu ada suatu perizinan yang memang dilakukan. Jadi sehingga suatu pemerintah pun akan menyetujui ada pembangunan suatu wilayah. Maka satunya menggunakan AMDAL. Dan selanjutnya memberikan masukan untuk penyusunan desain rinci teknis sebagai tata ruang atau rencana usaha. Ini mana AMDAL ini akan memberikan suatu gambaran secara garis besar dan juga membagikan suatu informasi secara detail yang memang ada dalam pembangunan suatu wilayah agar nantinya pembangunan dapat terfokus pada tujuannya dan juga dapat terrealisasi dengan optimal. Dan selanjutnya memberikan masukan untuk penyusunan rencana, yang dimana suatu pemasukan dalam suatu bentuk penyusunan pun perlu dilakukan karena agar tidak ada yang salah dalam suatu pembangunan ataupun ya tidak salah sasaran dalam melakukan suatu pembangunan dan tidak adanya suatu kerusakan lingkungan yang dialami oleh beberapa jenis hewan, tumbuhan ataupun ya lingkungan abiotik, biotik dan ya jelas tidak merugikan siapapun seperti itu. Jadi dokumen AMDAL ini ataupun fungsi AMDAL salah satunya seperti itu. Dan selanjutnya sebagai masukan dengan pertimbangan yang lebih luas dalam perencanaan. Ya, betul karena AMDAL ini mengkaji dari segala aspek, aspek sosial, budaya, ekonomi, ekologi, biotik, abiotik. Jadi AMDAL ini merupakan satu dokumen yang kompleks yang dimana AMDAL pun bisa memberikan masukan yang jelas terhadap satu pembangunan agar optimal. Selanjutnya manfaat AMDAL. Manfaat AMDAL di sini bagi menjadi 4 jenis. Yang pertama pemerintah, yang kedua lingkungan, masyarakat, dan juga investor. Dan ini pun saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Pertama bagi pemerintah. Bagi pemerintah itu akan menghindari kerusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air, udara, dan pencemaran-pencemaran lain yang dapat merusak permukaan daripada bumi ini sendiri ataupun lingkungan hidup. Dan selanjutnya menghindari pertentangan yang mungkin timbul akibat suatu pembangunan yang dilakukan karena akan menimbulkan konflik antara pemilik modal dengan masyarakat jika suatu pembangunan merugikan salah satu pihaknya. Dan selanjutnya mencegah agar potensi dari sumber daya alam ini tidak rusak. Sudah jelas sumber daya alam ini jangan sampai rusak karena ya dapat digunakan di masa yang akan datang. Jadi tidak hanya digunakan saat ini. Nanti bagi pemilik modal menentukan prioritas peminjaman sesuai dengan misinya. Yang kedua, melakukan pengaturan modal dan promosi. Dan yang ketiga, menghindari duplikasi dari proyek lain. Nah, yang keempat, adanya bagi masyarakat. Dilibatkan dalam proses perizinan. Dilibatkan proses perizinan bagaimana ya? Karena kita tahu pembangunan dilakukan ini pasti langsung bersinggungan dengan masyarakat. Sehingga pemerintah pun dan juga pihak-pihak yang termasuk dalam investor pasti akan meminta izin kepada masyarakat dan masyarakat pun perlu dilibatkan agar tidak ada kerugian bagi masyarakat. Yang kedua, tidak akan tidak akan mengalami kerugian. Setelah tidak mengalami kerugian pun akan terjadinya pembangunan berkelanjutan di masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya bagi lingkungan ini ada 3 poin. Yang pertama tidak mengalami kerusakan. Nah, sudah jelas jika tidak mengalami kerusakan suatu lingkungan maka lingkungan alam itu pun akan terciptanya keseimbangan alam. Keseimbangan alam ini apa ya? Tidak adanya suatu eksploitasi lebih yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau pembangunan sehingga menyebabkan potensi-potensi yang ada di lingkungan tersebut hilang. Nah, setelah adanya keseimbangan alam, mungkin akan terciptanya ekologi yang baik. Ya, sistemnya akan berkesinambungan satu dengan yang lainnya dan akan menimbulkan suatu bentuk daripada pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya kewajiban
membuat AMDAL. Nah, kewajiban membuat AMDAL ini tercantum dalam beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1986, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, selanjutnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 77 Tahun 1994, selanjutnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996. Dan adanya peraturan yang saat ini sedang atau sudah ada gitu maksudnya, peraturan yang saat ini melandasi, yaitu ya ada peraturan Omnibus Law, undang-undang regulasi tentang Omnibus Law, terus peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012. Seperti itu. Oke, selanjutnya proses dalam AMDAL. Nah, proses dalam pembuatan AMDAL ini ada 4 proses. Yang pertama penampisan, nah, yang kedua adanya pengumuman dan konsultasi masyarakat, yang ketiga penyusunan AMDAL, yang keempat penilaian. Nah, untuk penampasan ini merupakan satu bentuk screening ataupun survei dan juga berlangsung ke lapangan untuk menganalisis hal-hal apa saja yang akan dilakukan atau hal-hal apa saja yang memang akan dianalisis. Nah, setelah analisis selesai, maka masyarakat pun akan disosialisasikan melalui pengumuman dan juga akan dikonsultasikan kepada masyarakat. Baiknya seperti apa, buruknya seperti apa, dampak yang akan ditimbulkan seperti apa. Nah, setelah itu akan ada penyusunan AMDAL. Setelah AMDAL disusun, maka akan dinilai. Nah, penilaiannya baik atau buruk kemudian akan diberikan eh, keputusan yang memang oleh pemerintah itu sendiri bahwa pembangunan ini dapat dilanjut atau tidak, seperti itu. Selanjutnya kita berbicara terkait pembangunan berkelanjutan. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan ini sendiri bagi menjadi 4. Yang pertama zaman, lahan, sumber daya, lingkungan. Dan lahan sumber daya lingkungan ini terfokus kepada satu, zaman. Karena apa? Setiap lahan yang diolah harus sesuai dan tidak adanya suatu faktor pemberatan dari lahan tersebut agar tidak adanya kerusakan lingkungan. Dan selanjutnya potensi dari sumber daya alam perlu dipertahankan agar dapat adanya cadangan di masa yang akan datang, dan lingkungan perlu dijaga sehingga untuk tempat hidup manusia hanya di lingkungan saja. Dan perlu diketahui lingkungan ini menjadi salah satu faktor penentu daripada keberlangsungan hidup manusia. Jika lingkungan baik, ya manusia pun akan baik, dan sebaliknya. Dan ini pun ya tidak terlepas oleh zaman, karena semakin kesini atau semakin modern tergantung dari sisi masyarakat yang memang kurang peduli dengan lingkungan sekitar, seperti itu. Oke, menurut KTT Bumi Rio de Janeiro pada tahun 1992, di dalamnya terkandung gagasan penting, yaitu pembangunan berkelanjutan ini memiliki gagasan kebutuhan dan juga keterbatasan, di mana kebutuhan ini merupakan satu bentuk kebutuhan yang memang perlu dipenuhi atau perlu didopang oleh lingkungan untuk manusia, dan keterbatasan ini merupakan suatu kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik di masa ini ataupun masa yang akan datang, seperti itu. Nah, selanjutnya faktor yang mendukung daripada pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, tersedia sumber daya alam yang cukup. Baik, jika misalkan sumber daya alam kita cukup, saat ini Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Nah, jika dalam pemanfaatannya itu cukup hanya dibutuhkan 1 sampai, misalnya dalam angka graduation-nya, grade-nya 1 sampai 10 total sumber daya alam Indonesia, tapi yang dibutuhkan hanya 3. Dan kita sebagai manusia seharusnya mengambil 3 saja, di mana kita membutuhkan hanya 3 dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, setelah sumber daya alam yang cukup pun, maka akan terjadinya proses ekologi, ya tidak adanya eksploitasi lebih dan tidak ada perusakan lingkungan. Nah, setelah adanya atau terjaga dari sisi ekologi, maka faktor lingkungan pun akan mengikuti. Faktor lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi pun akan mengikuti daripada kondisi yang memang diakibatkan dalam proses pemanfaatan sumber daya alam, seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan prinsip sustainable development goals ataupun prinsip dari pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adanya pemerataan. Pemerataan ini merupakan satu bentuk pembangunan yang memang harus dilaksanakan secara merata dan sama di seluruh wilayah di Indonesia agar nantinya pembangunan yang dilaksanakan pun tidak hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan pembangunan secara manusia atau indeks YIPM dari manusia ini sendiri pun akan munculnya suatu sumber daya alam manusia, sumber daya manusia yang cukup hebat yang nantinya ya dapat mendukung daripada proses ekonomi di sana ataupun ya perkembangan dari suatu desa ataupun wilayah. Nah, sehingga peran serta yang memang dapat dilakukan atau dapat digunakan ya seluruh elemen masyarakat, baik umur tua, muda, ataupun ya perempuan, laki-laki, semuanya perlu menjaga daripada
kondisi lingkungan dan juga perlu memperhatikan daripada pembangunan berkelanjutan. Dan selanjutnya, perlindungan keanekaragaman hayati. Nah, ini cukup penting karena apa? Perlindungan keanekaragaman hayati ini merupakan atribut sumber daya alam yang perlu dilindungi karena untuk kedepannya pun akan dapat uh, disimpan melalui sebuah cadangan yang dimiliki oleh Indonesia. Seperti itu. Dan selanjutnya adanya contoh pemanfaatan dalam sumber daya alam yang memiliki konsep SDGs. Nah, kehutanan berkelanjutan ini merupakan bentuk pemanfaatan dalam segi kehutanan untuk membuka suatu lahan ataupun melakukan suatu pembukaan ya lahan lah. Jadi masyarakat ini tidak melaksanakan yang namanya penebangan liar. Nah, untuk pertanian berkelanjutan ini merupakan suatu bentuk lahan pertanian yang terus di, dioptimalkan dan tidak adanya proses alih fungsi lahan. Di Tasik sendiri ada yang namanya PLP 2B, di mana peraturan itu telah dibuat untuk menjaga pertanian masyarakat agar menjamin tidak adanya alih fungsi lahan. Dan selanjutnya pertambangan berkelanjutan yang dimana dalam proses pertambangan atau setelah pertambangan tidaknya eksploitasi secara berlebihan sehingga akan menciptakan suatu eh, ekologi yang seimbang seperti itu. Nah, saat ini kita masuk ke dalam cermati video di mana video ini berbicara terkait dengan suatu proses yang ada di Indonesia. Ya, dari video ini kita cukup memperhatikan karena di sini sangat banyak hal sampai mengunduk menjadi sebuah untuk linknya pun akan dapat cantumkan, maka itu ya harap ditonton untuk anak-anak kalian. Oke, jika sudah ada yang ditanyakan atau tidak, jika ada silakan DM melalui Instagram ataupun email dan juga tanyakan melalui grup WhatsApp. Dan ini adanya oleh-oleh buat anak-anak kelas kalian, yaitu ada penugasan yang dimana buat kelompok. Setelah buat kelompok dapat menonton video di link YouTube yang sudah tertera di PowerPoint. Dan selanjutnya setelah membuat kelompok membuat laporan. Nah, laporan ini ditulis melalui Microsoft Word dengan ketentuan seperti yang tertulis dan dengan contoh seperti yang digambar kanan ini, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya anak-anak perlu melakukan pengiriman melalui email dengan batas pengumpulan tanggal 30 Oktober. Oke, jika ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan melalui email Bapak ataupun ya tadi melalui Instagram ataupun grup WhatsApp. Oke, terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak sekalian, bahwa yang harus kita garis bawahi dari pertemuan kali ini terkait dengan AMDAL. AMDAL ini merupakan suatu bentuk dokumen yang sangat penting yang menjadi suatu pertimbangan atas keberlangsungan kehidupan manusia, makhluk hidup, dan juga menjaga daripada aset-aset lingkungan dan potensi sumber daya alam di masa saat ini kepada masa yang akan datang. Yang dimana saat ini terjadi berbagai macam polemik baik dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial, juga budaya. Dan dapat kita lihat jika misalkan di suatu daerah, contohnya di Papua, yang dimana Papua ini kan merupakan suatu daerah memiliki potensi pertambangan yang luar biasa, mainkan kondisi masyarakatnya yang memang tidak begitu sejahtera, dan terkadang pun suatu wilayah yang memiliki tempat pertambangan, kondisi masyarakat asli di sana itu berbanding terbalik dengan kondisi para pekerja dan juga pendapatan yang dihasilkan dari proses pertambangan. Nah, ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita kawal, bahwa Indonesia ini merupakan suatu negara yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai kekayaan alam, sumber daya alam, dan dengan berbagai sumber daya alam ini pun yang perlu dikembangkan. Tidak hanya sumber daya alam yang perlu dikembangkan, melainkan sumber daya manusia pun perlu dikembangkan agar nantinya manusia bisa optimal dalam memanfaatkan kondisi lingkungan mereka, sehingga tidak adanya eksploitasi secara berlebihan oleh beberapa pihak ataupun oknum demi kepentingan mereka orang sendiri, seperti itu. Oke, semoga anak-anak Bapak di sini kita ya kabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua sebagai manusia perlu adanya suatu bentuk ikhtiar,
usaha dan doa perlu seimbang. Maka dari itu, sebelum melakukan closing pada video kali ini, ya berdoa terlebih dahulu baru di stop videonya. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami dan juga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf dan meminta maaf sebesar-besarnya karena ya hanya bisa masuk sekali ke dalam kelas dan saat ini pun sedang ada di luar kota, dan mohon doanya kepada anak-anak Bapak sekalian jika misalkan anak-anak Bapak sekalian nanti setelah kita tidak bertemu dalam kelas, maka silaturahmi kita jalin ini harus semakin baik gitu. Dan ini bukan merupakan sebuah akhir, dan ini merupakan sebuah awal daripada sebuah silaturahmi yang baik. Maka dari itu, nanti jika misalkan anak-anak Bapak dari kelas 11 IPA 7 ingin main ke Unsil ataupun ingin bertanya terkait materi dalam pembelajaran geografi, maka Bapak akan semaksimal mungkin membantu anak-anak sekalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang timbul dari anak-anak sekalian. Oke, sekian video yang dapat Bapak sampaikan dalam video pembelajaran AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan. Teruslah bermimpi dan belajar dan berikhtiar. Tetap jaga lingkungan. Salam geografi, lestari bumiku. Maka dari itu, kita tutup dalam pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.